used to want me. Come on, let it go. Just let it be. Why don't you be? Halo Ananda sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk SMP. Bagaimana kabar Ananda sekalian di rumah? Pem berharap semuanya Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Nah, sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita ambil sikap hening sejenak, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pencipta, kami bersyukur telah diciptakan sebagai citra-Mu, sebagai perempuan atau laki-laki. Bimbinglah kami agar dalam masa remaja ini, kami dapat melatih dan memperkembangkan diri menjadi perempuan atau laki-laki sejati, menjadi manusia yang sempurna, seturut teladan Putra-Mu Yesus Kristus dan Bunda Maria, Bunda kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki. Adapun kompetensi dasar kita 3.4, memahami seksualitas sebagai anugerah Allah demi kehidupan bersama yang lebih baik, dan indikator pencapaian hasil belajar. Pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu yang pertama menyebutkan contoh sikap atau kebiasaan remaja tidak mendukung perkembangan dirinya menjadi perempuan atau laki-laki sejati. Yang kedua, menjelaskan berbagai keterampilan, sikap, kebiasaan yang perlu dilatih dan dikuasai sejak kini agar berkembang menjadi perempuan atau laki-laki sejati. Yang ketiga, menjelaskan pandangan Kristiani tentang panggilan untuk mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki. Ananda sekalian, minggu yang lalu kita sudah mendalami materi kita yang berjudul Perempuan dan Laki-laki Sederajat. Dan hari ini kita akan melanjutkan kembali, yakni mengembangkan diri sebagai perempuan dan laki-laki. Untuk semakin mendalami panggilan untuk berkembang sesuai dengan kodrat sebagai perempuan dan laki-laki, mari kita simak kisah berikut ini. Semula menjengkelkan, kemudian berguna. Nama saya Anton. Saya anak kedua dari 5 bersaudara. Sejak kelas 4 SD, saya tinggal jauh dari orang tua karena diminta menemani bibi yang bekerja di kota lain. Bibi bekerja sebagai guru SD. Saya pulang ke rumah orang tua hanya 2 kali dalam setahun, yakni setiap libur semester. Saya tinggal di rumah bibi sejak SD sampai SMA. Sejak bibi belum menikah sampai bibi mempunyai anak 3. Ada pengalaman yang tak dapat saya lupakan semasa tinggal dengan bibi. Sejak bibi menikah dengan suaminya yang juga bekerja sebagai guru dan mempunyai seorang anak, mereka mencari penghasilan tambahan dengan memberikan les privat. Mereka sering tidak sempat berbelanja dan tidak sempat memasak. Oleh karena itu, saya sering disuruh bibi belanja ke warung. Biasanya bibi sudah menuliskan apa saja yang akan dibeli, sayur mayur dan berbagai macam bumbu dapur. Awalnya saya malu bukan main. Bayangkan, saya adalah anak laki-laki satu-satunya yang setiap hari harus antri di warung untuk belanja sayuran di antara ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang memuji dan bangga melihat saya karena mau membantu bibi berbelanja, tetapi ada juga yang mengejek. Ada kalanya ibu-ibu mengalah dan memberi kesempatan kepada saya untuk berbelanja lebih dahulu. Lama-kelamaan,
bibi saya tidak hanya menyuruh saya belanja, saya juga disuruh untuk memasak. Saya diberitahu cara memotong kangkung, mengiris bawang, menumbuk bumbu hingga memasaknya. Saya dapat memasak sayur, membuat sambal terasi, dan yang lainnya. Selain memasak, saya juga harus mengasuh anak bibi. Jika bibi sangat sibuk, saya harus memandikan anak-anak bibi dan menyiapkan makanan mereka. Saya juga menyapu, mengepel, mencuci pakaian, menyetrika, dan sebagainya. Kadang-kadang saya marah dalam hati. Mengapa bibi saya memperlakukan saya seperti ini? Saya kan anak laki-laki. Bayangkan semua pekerjaan itu saya lakukan selama saya tinggal di rumah bibi, yaitu sejak SD sampai lulus SMA. Kadang-kadang saya malu, tapi saya berusaha tidak menolak dan tidak berontak terhadap apa saja yang bibi perintahkan kepada saya. Saya sadar bahwa kalau saya tidak ikut bibi, saya mungkin tidak dapat bersekolah. Bibi yang membiayai sekolah saya sejak saya tinggal dengan bibi. Di kemudian hari saat saya kuliah, saya baru sadar bahwa ternyata apa yang bibi latih selama ini sangat berguna. Di tempat kos, saya dapat memasak. Saya menjadi pribadi yang mandiri. Lebih-lebih setelah saya menikah dan mempunyai anak, saya dapat mengurus anak-anak saya dengan baik. Bahkan sampai sekarang, kebiasaan memasak itu menjadi kegiatan yang menyenangkan. Saya senang dan bangga karena walaupun saya seorang bapak, tetapi berkat didikan bibi di masa lalu, di dalam keluarga saya tidak hanya mengandalkan istri untuk urusan masak atau mengurus anak. Saya dapat membantu istri saya. Ananda sekalian, setelah kita menyimak kisah yang berjudul Semula Menjengkelkan Kemudian Berguna, hal semenarik apa yang kalian peroleh dari cerita tersebut? Pengetahuan dan keterampilan apa yang sebaiknya kamu latih agar kelak dapat menjadi perempuan sejati atau laki-laki sejati? Kemudian, kebiasaan dan nilai-nilai apa yang perlu ditumbuhkan dalam dirimu sehingga dirimu bertumbuh menjadi citra Allah sejati? Selanjutnya, coba Ananda uraikan contoh yang mengungkapkan sikap atau perilaku yang tidak sesuai dengan penghayatan diri sebagai perempuan atau laki-laki. Umumnya remaja yang sedang duduk di bangku sekolah menengah pertama sadar bahwa dirinya sebagai perempuan atau laki-laki sedang berkembang. Ia sadar bahwa dirinya makin menarik karena cantik ataupun tampan. Selain itu, ia juga sadar bahwa kekasan dan fungsi-fungsi dirinya makin bertambah. Dalam kondisi semacam itu, sesungguhnya mereka makin perlu mendapatkan bimbingan dan arahan agar mereka tidak hanya merasa puas terhadap pencapaian kematangan fisik. Sebab banyak kasus sekarang ini yang memperlihatkan beberapa remaja yang menggunakan pencapaian kematangan fisik itu justru dengan melakukan tindakan yang dapat merusak diri mereka sendiri, seperti memamerkan bahkan menjual tubuh secara murahan, atau melakukan pengeroyokan untuk memperlihatkan kekuatan, merokok, atau memakai narkoba sebagai gaya hidup. Nah, tentu saja para remaja perlu belajar menyadari bahwa pencapaian kematangan fisik itu bukan titik akhir dari perkembangan mereka. Para remaja perlu diajak melangkah
untuk berpikir lebih jauh bahwa masih banyak hal yang harus dilatih, dimiliki, dan dibiasakan dalam hidupnya. Sebab panggilan luhur mereka sebagai perempuan atau laki-laki yang sesungguhnya adalah menjadi manusia sempurna, manusia sejati, yakni sebagai perempuan sejati atau sebagai laki-laki sejati. Ananda sekalian, bagaimana ajaran gereja berbicara tentang panggilan Allah untuk mengembangkan diri menjadi perempuan atau laki-laki sejati? Mari kita simak apa kata Katekismus Gereja Katolik. Kita lihat artikel 2335. Kedua jenis kelamin mempunyai martabat yang sama dan walaupun atas cara yang berbeda-beda, merupakan citra kekuatan dan cinta kasih Allah yang lemah lembut. Kemudian, Katekismus Gereja Katolik artikel 2342. Memperoleh pengendalian diri adalah satu tugas yang membutuhkan waktu. Kita tidak boleh berpendapat bahwa kita telah memperolehnya untuk selama-lamanya. Kita harus selalu berusaha terus-menerus dalam segala situasi kehidupan. Dalam bagian kehidupan tertentu, ketika kepribadian dibentuk, ia menuntut satu usaha khusus. Misalnya dalam masa kanak-kanak dan dalam masa muda. Selanjutnya Katekismus Gereja Katolik artikel 2343. Kemurnian mengikuti hukum pertumbuhan. Ia melewati beberapa tahap, di mana ia masih tidak sempurna dan mudah untuk berdosa. Manusia yang berkebajikan dan murni adalah suatu makhluk dalam sejarah yang dari hari ke hari membentuk diri melalui sekian banyak keputusannya yang bebas. Karena itu ia mengenal, mencintai, dan melaksanakan kebaikan moral juga secara bertahap. Selanjutnya, Katekismus Gereja Katolik artikel 2344. Kemurnian adalah satu tugas pribadi, tetapi ia menuntut juga satu usaha kultural, karena pertumbuhan pribadi manusia dan perkembangan masyarakat sendiri yang saling tergantung. Kemurnian mengandaikan penghormatan kepada hak-hak manusia, terutama sekali hak atas pembinaan dan pendidikan yang memperhatikan dimensi susila dan rohani kehidupan manusia. Selanjutnya, Katekismus Gereja Katolik artikel 2345. Kemurnian adalah satu kebajikan susila. Ia juga merupakan anugerah Allah, satu rahmat, satu buah Roh Kudus yang menganugerahkan kekuatan untuk mengikuti kemurnian Kristus kepada mereka yang dilahirkan kembali dalam pembaptisan. Ananda sekalian, setelah kita menyimak dari Katekismus Gereja Katolik, beberapa artikel yang berbicara tentang panggilan Allah untuk mengembangkan diri menjadi perempuan dan laki-laki sejati, apa yang kalian pahami bila manusia itu perempuan atau laki-laki harus mampu menjadi citra kekuatan dan cinta kasih Allah yang lemah lembut? Selanjutnya dalam artikel 2342 sampai dengan 2344 berbicara mengenai perlunya menjaga kemurnian atau kesucian diri sebagai perempuan atau laki-laki. Apa yang bisa Ananda lakukan untuk menjaga kesucian dan kemurnian tersebut? Ananda sekalian, iman Katolik itu memberi penegasan bahwa pria dan wanita pada dasarnya
merupakan anugerah Allah yang indah dan patut disyukuri. Karena itu perlu dihormati, dijalankan, dan dikembangkan secara benar dan bertanggung jawab. Mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki pertama-tama berarti mengembangkan diri agar sebagai perempuan atau laki-laki mampu memancarkan citra kekuatan dan kasih Allah yang lemah lembut. Bersamaan dengan itu, mengembangkan diri menjadi perempuan atau laki-laki dapat diwujudkan pula sejak dini menjaga kemurnian dan kesucian baik fisik atau tubuh maupun jiwa. Tentang kesucian tubuh, Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menegaskan bahwa tubuh kita merupakan bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 13b sampai dengan ayat 20, yakni tempat Roh Allah hadir dan berkarya dalam diri manusia. Maka kita tidak hanya perlu menghormati tubuh kita, melainkan merawatnya dan menggunakan tubuh kita sesuai dengan kemuliaan Allah sendiri. Lebih jauh dalam doa syahadat ditegaskan kembali bahwa tubuh kita juga akan dibangkitkan kembali, diubah dan disempurnakan oleh Allah pada saat kebangkitan. Kita percaya akan adanya kebangkitan badan, maka tubuh manusia tidak hanya fisik jasmania, melainkan bersifat spiritual rohania, yang daripadanya harus menghasilkan buah-buah kebajikan dan susila yang baik. Jangan sampai tubuh yang kita miliki menjerumuskan kita ke dalam dosa. Jadi jelaslah bahwa Allah menciptakan manusia baik perempuan maupun laki-laki sebagai citranya. Maka panggilan manusia baik sebagai perempuan atau laki-laki menampilkan dan memancarkan diri sebagai citra Allah. Semakin dipertegas dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 2335 bahwa manusia baik perempuan atau laki-laki harus mampu memancarkan citra atau gambaran dari kekuatan dan cinta kasih Allah yang lemah lembut. Gambaran Allah yang kita imani adalah Allah yang kuat dan kuasa. Kekuatan Allah itu tak akan tergoyahkan oleh kekuatan apapun juga. Kekuatan Allah bukan kekuatan untuk menindas atau menguasai, melainkan untuk melayani, mengasihi, membahagiakan, dan menyelamatkan. Maka gambaran Allah yang kita imani adalah gambaran Allah yang maha kasih. Kasih-Nya lemah lembut, penuh pengampunan dan tanpa batas. Allah menyatakan kasih-Nya yang lembut serta tanpa batas itu dengan rela menyerahkan anaknya sendiri menjadi korban tebusan bagi manusia sampai wafat di kayu salib. Salah satu usaha untuk memampukan diri sebagai pancaran kekuatan dan kasih Allah itu, kita diajak menjaga kesucian diri, baik sebagai perempuan maupun laki-laki. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita, mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki, mari kita hening sejenak, kita merefleksikan seluruh pembelajaran yang sudah kita lakukan.
Sepasang gadis dan perjaka yang saling mengasihi memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, mereka tinggal di sebuah rumah kecil jauh dari kedua orang tuanya. Tetapi rupanya kebahagiaan yang mereka bayangkan tentang pernikahan justru mulai pudar sejak mereka hidup bersama. Masalah demi masalah mulai muncul dari hal-hal sepele. Suaminya mengeluhkan istrinya karena tidak bisa memasak, tidak bersih kalau mencuci pakaian, dan tidak bisa mengatur dan mengurus rumah. Istrinya juga demikian. Ia sering mengeluhkan suaminya yang masih sering begadang dengan teman-temannya dulu. Sepulang bekerja masih keluyuran, kadang-kadang pulang sudah larut malam. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ternyata sang istri semasa mudanya tak pernah belajar melihat dan membantu ibunya memasak. Ia tak pernah belajar mencuci pakaian sendiri. Ia tak pernah belajar menjadi seorang perempuan. Ia tidak belajar menjadi seorang ibu. Demikian pula sang suami. Ia tidak pernah belajar menjadi seorang bapak yang melindungi, memberi rasa aman, dan peduli terhadap keadaan rumah. Lalu, apakah kalian mau seperti mereka? Kalau tidak ingin seperti mereka, coba Ananda pikirkan apa yang sebaiknya Ananda lakukan untuk mengembangkan diri sebagai laki-laki atau perempuan. Refleksimu ini silakan Ananda tulis dalam buku catatanmu. Kemudian untuk tugas, silakan Ananda kerjakan poin nomor 1 sampai dengan nomor 3. Juga dikerjakan dalam buku catatannya. Dibuat tulisannya yang rapi. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Nanti didoakan bagian laki-laki tersendiri, bagian perempuan tersendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Maha Pencipta, tanamkanlah dalam diri kami tanggung jawab untuk melatih dan membekali diri dengan sifat-sifat seorang perempuan sejati sebagaimana tampak dalam Bunda Maria yang taat, tulus hati dan penuh kepasrahan pada kehendak-Mu, setia pada Yesus Putra-Mu. Allah Maha Pencipta, tanamkanlah dalam diri kami tanggung jawab untuk melatih dan membekali diri dengan sifat-sifat seorang laki-laki sejati, sebagaimana tampak dalam diri Yesus Putra-Mu yang bijaksana dan tegas melawan semua godaan, yang melindungi orang-orang lemah, yang bersahabat dengan siapa saja. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran kita minggu depan. Selamat belajar. Shalom.